Karena saya yakin ke depan bakal banyak saingan lo, bro. Sip. Rival lo pasti banyak, bro. Jadi ketika orang lihat, oh gonceng apaan sih? Apalagi sekarang zaman orang sudah mulai aplikasi. Dikit-dikit aplikasi. Nah, tentu teman-teman gonceng itu punya strategi itu gimana? Oke, untuk strategi kita sama tim dari awal itu kan kajian kita kan udah besar nih. Nah, dari awal ada kajian kita besar tuh pertama kita berpikiran buat apa yang belum pernah Orang dibuat, ya dibuat sama aplikasi yang udah besar. Halo, selamat datang di Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Tap your comment on the below if you have any questions, suggestion and idea. Stay with us at Podcast Corner. Well, bagi teman-teman ini kami beritahu bahwa ini merupakan tayangan perdana Podcast Corner, ya. Jadi berharap semoga channel ini tetap terus berkembang ke depannya. Dan yang paling spesial pada hari ini adalah kita kedatangan tamu juga perdana dari teman-teman gonceng. Halo bro, apa kabar? Hai. Kok lemes bro? Dari pagi. Oh, dari pagi. Iya. Muter-muter ya. Oke. Perkenalkan diri dulu dong. Ini siapa gitu biar lebih akrab gitu. Oke, saya Beza Evandri. Saya ini dipercayakan sebagai CEO Gonceng bersama teman saya. Saya Revi Rivaldi. Di sini saya sebagai supervisor Supervisor di bagian kemitraan. Oke. Jadi sebenarnya gonceng itu apaan sih sebetulnya? Gonceng seperti bahasa tempatan kita. Sebenarnya dari bahasa bonceng. Tapi untuk orang kita nyebutnya gonceng. Wah, jadi gonceng dulu Wak gitu ya. Iya, Wak, itu. gonceng Wak gitu kan. Ya, jadi kawan-kawan itu terinspirasi. Ya, kenapa tidak ada gonceng di Bengkalis? Ya, menghadirkan ojek online yang berbasis aplikasi. Wait bro, berarti ini adalah startup. Iya. Dibilang transportasi. Bisa dibilang kami startup, tapi yang mengikuti existing startup yang sebelumnya seperti Gojek dan Grab. Oke. Ya, sejenis. Seperti itu ya. Iya. Apakah memang baru perdana di Bengkalis? Nah, untuk Bengkalis sendiri memang baru. Karena teman-teman emang pure orang-orang Bengkalis, teman-teman berangkat dari permasalahan yang ada di Bengkalis. Berarti launchingnya kapan nih? Launchingnya kita 2 bulan yang lalu di bulan 9 Mei. Oke. Nah, cuma teman-teman dari sebelum itu udah Tanggal 9 bulan Mei. Iya, tanggal 9 bulan Mei. Iya. Capean nih kayaknya. Muter-muter ya. Jadi memang adalah startup yang memberikan jasa transportasi dan semacam apa ya, antar makanan lah ya. Iya, betul. Antar makanan. Dan ini baru mulai di 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu apa sih yang menginspirasi teman-teman gonceng itu kok kepikiran itu buat gonceng gitu? Karena secara kalau kita analisa gitu ya, mungkin marketnya mungkin tidak mendukung atau bagaimana itu mungkin teman-teman ada pemahaman tersendiri tentang pembentukan startup ini. Oke, untuk marketnya kita analisis dari permasalahan yang ada. Jadi teman-teman udah ada lihat masalah yang harus diselesaikan di Bengkalis. Ya, kenapa tidak? Berarti udah ada pasarnya, udah ada marketnya juga. Nah, untuk betul-betul teman-teman pengen adanya aplikasi ojek online ini, karena merasa tertantang kenapa tidak dengan anak daerah. Nah, teman-teman rata-rata udah sempat kuliah di luar juga, kembali lagi ke anak daerah, apa sih yang bisa diberikan sama kawan-kawan untuk di daerah sendiri gitu. Berarti memang dan saya pribadi memang mengapresiasi nih teman-teman gonceng kalau memang niatnya memang adalah pengabdian ya, artinya untuk daerah gitu ya. Dan walaupun kalau nanti kemudian hari ada rivalnya gimana, nggak masalah ya. Nah, untuk rival ya udah diprediksikan juga. Bahkan sebenarnya udah ada yang coba-coba di Bengkalis, cuma mereka nggak pernah ya seserius kita mungkin ya. Kita kan jadi udah di setengah jalan sempat dengar namanya tuh hilang lagi. Maka kemarin kita berani dan teman-teman yakin gonceng bakal eksis.
Insya Allah akan. Nah, jadi kalau seandainya apa ya, gini, kalau kita berbicara tentang analogi bisnis ya, kalau seandainya memang mengikut tentang startup existing yang terdahulu, Iya. tentu kan Bengkalis kalau seandainya ini memang menjadi peluang, tentu kan mereka sudah ambil gitu. Nah ini berarti kan artinya ada sinyal bahwa Bengkalis itu tidak menjadi prospek untuk ojek online. Nah ini teman-teman kok berani gitu loh, secara analisanya gimana? Oke, untuk gitu sebenarnya teman-teman itu punya keinginan besar. Ini bergerak bukan sebenarnya kawan ini bukan menganggap dirinya entrepreneur lagi. Oke. Jatuhnya ke socialpreneur deh. Oke. Nah gini, Sepakat. Iya, jadi kenapa menganggap perusahaan sekelas Gojek atau Grab yang udah dekakon bahkan mereka itu tidak melirik daerah. Mungkin dari kami teman-teman itu mereka nggak punya beban moral tanggung jawab terhadap masyarakat daerah mereka sendiri gitu. Ya mungkin untuk bangsanya oke. Tapi kalau kami besar di Bengkalis yang minum makan di Bengkalis ya kayak seperti punya tanggung jawab kayak gitu. Kecil tenanah di Bengkalis ya. Itu gitu. Yang ibaratnya ingus tonges gitu. Jadi dia kecil. Jadi teman-teman yang tak tahu tonges nih nanti tolong ditranslate ya, tonges itu apa gitu ya, yang kecilnya tuh apa namanya, dan itu memang harus kita lestarikan gitu, apa namanya, perasaan yang memang cinta terhadap daerah. Gitu. Memang kita akui memang teman-teman yang startup existing itu mereka punya apa ya, memang mungkin mindsetnya adalah entrepreneur ya, jadi pure profit. Kalau kita, kalau orang itu ya, mereka bisa jadi memang awalnya dari socialpreneur semuanya. Nah, cuma mungkin moral yang mereka punya itu beda dengan kita anak daerah. Karena gini ya, kita dibesarkan di sini, orang tua di sini, segala macam di sini, yang ngerasa itu tadi punya tanggung jawab. Sense of belonging, ya. Perasaan rasa memiliki itu besar ya. Rasa memiliki itu besar. Dan jadi sekarang di Gonceng sendiri itu gimana sekarang? Apakah secara komposisinya oke? Armadanya gimana? Nah, untuk Gonceng kita udah menyediakan sampai 20 driver untuk armadanya. Nah, kemarin cerita sedikit tentang sampai sejauh ini kan. Nah, Bengkalis sebenarnya nggak diprediksi sampai masyarakatnya gini kalau ada aplikasi ojek online. Jadi dari awal kemarin kita cuma target dalam 1 bulan itu kita target 1000 user, 1000 pengguna. 1000 user, Iya kan, lumayan juga kalau untuk sekelas kota Bengkalis. Nah, alhamdulillah kita di minggu pertama ya, Pak. Minggu pertama udah capai tuh 1000 user itu. 1000 user itu udah capai, alhamdulillah sampai. Berarti di bulan Mei ya, tetap. Di bulan Mei itu. Udah teman-teman balik lagi planning lagi target baru karena kan udah nggak keprediksi nih. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe di 2700 user untuk saya. Hari ini? Iya, hari ini. Itu prestasi luar biasa itu ya. Walaupun memang jadi user berarti dengan 2700 itu presentasi terhadap pengguna gitu gimana? Nah, presentasi ini tadi nih kita baru ya di awal udah seneng kan 2700 gitu kan. 2700 500 sehari aja udah kewalahan nih pasti driver ya. Tapi kita baru nyampe 100 orderan satu hari. Tapi udah prestasi sih sebenarnya. Seorderan ya? Iya, cuma kalau kita perbandingkan. Berarti kalau 2700 berarti satu orderan berarti itu nggak nyampe. Belum. Nggak nyampe 10% ya. Dan mungkin di bawah 5% atau apa gitu ya. Iya, 5% betul. Tapi kan kita orientasinya per hari. Ya, per hari ini mereka bisa nggunain aplikasi. Dan itu harapannya begitu ya? Harapannya, tapi nggak tahu permasalahan apa yang terjadi ataukah mereka cuma kepo. Nah, ini gue pengen tahu nih apa sih masalah sebenarnya gitu. Yang menjadi permasalahan itu apa sebetulnya? Sehingga orang namanya kok anda ngomong usernya banyak tapi diguna itu nggak ada gitu loh. Itu apa sih the true problem itu apa gitu? Problem terjadi ya mungkin gini. Nah, kemarin itu mikirnya Bengkalis nih udah. Karena kan Gojek juga udah 5 tahun yang lalu udah ada di Indonesia kan. Mereka udah tahu tentang aplikasi ojek online. Tinggal ada apa enggaknya di Bengkalis ini kan. Rupanya pas kita luncur, kita jalanin, waduh masih banyak PR-nya, masih belum ada yang paham dengan semuanya itu belum paham dengan aplikasi ojek online. Berarti edukasi dulu ya, Bro. Iya. Nah, itu permasalahan terjadi. Mereka tuh tahu ojek online, tapi nggunain apakah aku butuh itu belum tahu. Nah, padahal memang hari ini itu orang
ojek online itu mungkin sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi Udah nggak- kebutuhan. Iya, kebutuhan nggak bisa dipisahkan kalau di kota besar. Ya itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan pada hari ini. Mungkin juga orang tua juga kan, gitu pertimbangannya kan kita nggak tahu. Nah, maksudnya orang tua gimana tuh? Nah, sebenarnya untuk orang tua mereka ya kalau masalah mengeluarkan uang lebih untuk menghemat waktu atau mengefisienkan mereka di rumah ya nggak ada masalah. Cuma mereka gini punya keraguan atau karena nggak pernah mungkin ya, karena pernah di kota Karena besar. ya, generasi Ya, berbeda. jadi kepercayaan terhadap aplikasi itu emang belum, masih harus kita bangun gitu ya. Nih, apa sih yang disediakan oleh Gonceng? Pertama, ojek online, Lain titik makan, titik makan. juga kita ada pasar tradisional online saat ini. Oke, ada tuh. pasar terubuk, udah ada titik barang. Berarti pasar terubuk itu berarti para pengguna bisa Langsung belanja di pasar terubuk. Di Di pasar terubuk. pasar terubuk tinggal pilih di menu itu ikan apa sayur. Oh. Terserah, udah konfirmasi pemesanannya udah Dan selesai. selama ini part yang paling besar di mana? Kalau pasar tradisional sih di titik makan sih. Titik makan. Titik makan. Kalau ojek online belum. Kalau ojek online kena masa pandemi mungkin. Iya, pandemi, jadi iya. mungkin ada yang takut Tapi- juga. Tapi kan kemarin kan pernah saya lihat bahwa teman-teman Gonceng itu ada apa ya? Ada launching ya, yang pas pandemi kemarin tuh apa tuh? Kegiatan apa? Nah, kemarin itu bertepatan dengan momen Ramadan. Jadi di saat masyarakat menunggu momen Ramadan itu ada pasar Ramadan, kita mengemas dalam bentuk online. Oke, jadi dulu mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya orang Bengkalis itu kan sukunya kan berjalan. Berjalan, Ya, betul. jadi berjalan gitu kan. Heeh. Setiap sore beli apa enggak itu kan urusan belakangan, tapi itu Nah, berjalan. Dan Sekarang ketika berjalannya di aplikasi. jadi ketika pandemi berjalan. tidak boleh gitu Tidak ya. boleh kan? Jadi harus apa namanya itu. Dan itu gimana? Gimana ini ya? Kemarin cukup, cuma karena emang baru kan. Jadi kita buat beberapa titik yang itu memang basicnya mereka pernah jualan di pasar Ramadan online. Jadikan satu titik, mereka cuma cukup milih kue, klik segala macam, dan yang disukai ya udah diantarin sama driver. Iya. Dan itu memang di awal Ramadan itu kapan ya? Puasa kapan ya? Puasa Udah dari puasa kedua ya. awal Iya. awal Mei. Iya, awal Terakhir bulan April ya. Mm. Dan teman-teman Gonceng itu launchingnya sinergi di juga awal dengan Mei. broker dari Disdek Perin, Oh, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung tentang hal itu. oke. Karena mereka mau menjalankan dari himbauan dari Bupati pada saat itu kan udah keluar perbubnya Oke. tentang physical distancing. Dan itu paling tidak itu adalah momen ibaratnya timingnya pas timing ya, pas ya. untuk promosi. Promosi. Untuk teman-teman kemitraan sendiri nggak ada permasalahan. Kalau ditanya masa pasti ada. Sudah aja bro. Iya, iya. Jadi gini. Ini kan biar kita ini Betul, kan, betul. kita Jadi, paham. Gitu. Iya kalau kita jadi, paham. Gitu. Iya kalau emang apresiasi tetap ada. Apresiasi untuk masyarakat Bengkalis dengan aplikasi ini kan mereka yang sebelumnya jualan di rumah jadi lebih pede. Jadi mereka cuma pakai mungkin dia nganter langsung gitu kan. Gini jadi cuma fokus untuk marketing produknya. Nah, itu untuk teman-teman yang udah jualan di rumah. Cuma kan organisasi kita malah ngarah ke mereka yang udah punya pelanggan. Oh, gitu. Mereka yang punya pelanggan karena mereka udah punya pasaran tetap nih gitu. Oh, gitu. Tambah untuk nambah user kita kan. Nah, permasalahannya emang yang dari awal ngulang lagi bilang, oh ini aplikasi ojek online, oh ini megang aplikasi dapat orderan. Jadi ternyata teman-teman nggak semudah itu loh bikinnya. Ya, jadi kalau sekarang lihat manisnya aja kan. So, Bro, kalau supervisi tugas lo apaan sih sebenarnya? Itu bagian yang mau berjualan itu kita datangi Oke. Jadi inilah jemput bola lah ya, Bro. bola Iya. itu. Jemput bola. Karena memang apa ya? Itu tadi PR besar. PR besar. Besar. Harus teman-teman harus ekstra keras. Ini berarti tim official ini banyak kan, di berapa orang gitu? Kalau tim official kita 8 ya. Delapan. 8 itu terbagi ada bagian keuangannya, terus direktur keuangan juga ada digital marketing nanti. Nah, ini panjang lagi ceritanya untuk visi misi kita sih sebenarnya. Visi Digital misi. marketing dan Ini nih yang unik nih. Gonceng make it simple but significant gitu loh. Jadi what is it gitu? Jadi
sejalan sama moto kita. Jadi buat hal yang simpel, tapi itu pengaruhnya dampaknya besar. Begitu ya. Nah, jadi kita gini bang, cerita juga langsung. Ada mitra kita, mereka itu basicnya memang jualan di sekolah. Memang sekolah, nggak pernah jualan di luar sekolah. Jadi memang pasarnya memang anak sekolah. Nah, terkena wabah ini mereka memang betul-betul Kasian ya bro. Iya, jadi itu salah satu orang tua dari driver kita juga kebetulan. Oke. Kebetulan anak yang dari driver makanya udah kepikiran. Ya udah, memang target kita untuk rumahan, Bu bilang. Cuman saat ini kan belum nyampe kemampuan kita belum ke semuanya, bilang kan. Betul. Jadi setelahnya bergabung ya memang simpel kan, kita cuma ngasih Iya. aplikasi, Ibu masukin produk, intinya produk Ibu difoto. Oke. Ya alhamdulillah jalan kan. Jalan. Jadi pengaruh luar biasa dari Jadi berarti anak SD, anak SMP, SMA yang nggak sekolah, yang kangen masakan atau Iya. jajanan sekolah, itu bisa beli. bisa beli. Sampai hari ini bisa. Untuk saya ini masih ada beberapa yang baru terangkul. Oh terangkul. Iya, salah satunya ya terpikir gara-gara ada Gracie UP itu namanya di aplikasi. Ya itu dari basicnya jualan di SMA 3. Sama 3 Tiga dan kali sih ya. dan ada ini memang terbantu ya. Ya alhamdulillah tadi kemarin dari dia testimonial kan. Sampai lebaran pun dia masih bisa jualan itu. Lebaran hari pertama. Nah itu jadi kan artinya apa ya? Ini mungkin simpel kan? Nah, ini iya betul. Lagi simple but signifikan gitu Iya, ya. signifikan. Karena memang kalau kita masuk ke dalam ranah ekonomi kan orang-orang itu kan UMKM. Betul. Ya apa namanya ekonomi non formal yang sebetulnya mereka itu keberadaan mereka itu sangat menopang ekonomi kita gitu. Ekonomi. Jadi kalau seandainya mereka kan pandemi ini kan memang luar biasa Betul. dampaknya begitu ya. Luar biasa. Jadi itu tentang ini ya tentang kemitraan ya Tentang kemitraan. dan sangat-sangat berini sekali. Iya, Pengaruh sekali. Jadi gini, apa ya? Kedepannya gimana? Strategi gimana nih? Karena saya yakin ke depan bakal banyak saingan lo, bro. Sip. Rival lo pasti banyak, bro. Jadi ketika orang lihat, oh gonceng apaan sih? Apalagi sekarang zaman orang sudah mulai aplikasi. Dikit-dikit aplikasi. Nah, tentu teman-teman gonceng itu punya strategi itu gimana? Oke, untuk strategi kita sama tim. Dari awal itu kan kajian kita kan udah besar nih. Nah, dari awal dari kajian kita besar tuh pertama kita berpikiran buat apa yang belum pernah Orang dibuat sama aplikasi udah besar. Tapi makin kesini kita malah berpikir gini, berpikir kebalik kita mikirnya. Iya. Jadi untuk saingan segala macam kami berharap nih ada yang datang baru. Gitu? Jadi kenapa? Jadi Seriusan nanti setelah ditontonin nanti teman-teman yang bikin loh. siap ditunggu. Enggak, maksudnya gini. Jadi kalau untuk kami Sama-sama mungkin ya. sama-sama. Yang jelas ada loh yang lebih penting dari untuk bersaing. Pertama, Iya. karena kita yang pertama kajian kita tuh perilaku konsumen. Perilaku konsumen masyarakat Menggali sendiri itu yang betul-betul berbeda dengan di perkotaan. Iya. Ya mereka menganggap keluar rumah tuh sebagai ya hunting makanan tuh seru gitu. Oke. Jadi dengan ini kita mengubah perilaku yang hunting makanan harus keluar rumah dengan hunting makanan melalui aplikasi yang dilihat. Nah, jadi di saat teman-teman yang kita tertantang gini. Di saat yang lain mengikuti gaya main kita. Bahkan kita tuh punya strategi, kita nggak buat seperti yang mereka pikirkan. Jadi out of the box lah ya. Iya, seperti itu. Kalau yang lain yang lain pada main menteri, lo main kuda ya, bro. Iya. Kalau catur kan gitu. Iya. Kalau kuda kan unpredictable. Nggak ketebak arahnya. Tidak ketebak arahnya. Tidak ketebak arahnya. Jadi berharap jadi ke depannya mau ikut segalanya ya oke gitu. Oke. Karena memang tujuan besar kita ada. Nah, untuk existing itu pasti ada. Iya. Itu kan udah beda lagi kajiannya. Iya, betul. Existing itu kan mereka punya finansial yang besar. Jadi dana pun ya tinggal beli pun tinggal selesai, Bang. Iya, betul. Jadi kita berharap kita mau lagi membangun user base atau membangun ekosistem pasar kita sendiri. Dan itu lagi dalam tahap Membangun. atau proses ya. Ya, yang paling penting itu kita harus pelajari apa sih yang mereka butuhkan. Oh gitu. Ya, jadi aplikasi ini nggak berbasis ojek online. Iya. Jadi terpikir juga sama pemikiran teman-teman saya angkat di tim. Jadi pemikiran mereka itu gini. Di saat semua orang peduli dengan aplikasi, dengan user interface, dengan user experience-nya, kami malah nggak peduli, bro. Iya. Jadi kami lebih malah peduli dengan apa sih yang bisa kita strategiin, apa yang bisa jadi marketing kita. Jadi
kalau mereka, karena gini, sama-sama kita ketahui untuk zaman sekarang membuat aplikasi itu kan sebenarnya intinya ada kemauan aja. Ya, siapapun bisa bikin aplikasi gitu. Ya jadi zamannya udah zaman orang tinggal pengen apa gitu kan. Iya. Jadi yang dijual itu adalah ide gitu. Ide. Ya sehingga memang lo harus original. Ya, jadi tidak boleh sama gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin apa ya? Dari berbagai macam yang pernah atau yang sekarang hadapi gitu ya. Capek nggak bagaimana? Kalau capek udah makanan. Makanan tiap hari. Iya. Dari pagi sampai malam ya. Iya, sampai malam target 15 itu. Ini 15 tuh kira mungkin dikit lah kan. Paling banter cuma masuk 5 dalam aplikasi gitu. 5 satu hari. Jadi strateginya apa bro? Apakah langsung datangi orang apa gimana? Nah, strategi kalau mereka yang punya ibaratnya kemampuan teknologi mereka yang agak kurang, kita akan tetap jemput bola. Oke. Door to door juga jatuhnya. Nah, untuk mereka yang agak lumayan bisa kita ajak untuk belajar, kita akan mengirimkan aplikasi via WA. Nanti kawan-kawan mitra bisa mengisi sendiri melalui video tutorial. Oh jadi apa Udah namanya? disiapin. Dan itu sudah ada? Udah jalan. Oh, Udah gitu ya. jalan. Jadi nanti seperti inilah ya video tutorial. Iya, tutorial rekam layar kita udah tunjukin di sana, klik ini ya. Gitu sih untuk solusinya. Tapi memang harus itu tuh bro, harus di itu juga. Di apa namanya? Didampingi juga. Didampingi juga tetap. Bahkan kadang kita teleponan, kita melayani juga kan. Jadi yang jelas gini, memang tujuan awal gimana mereka yang ingin berjualan khususnya untuk makanan, mereka bisa berjualan melalui aplikasi. Jadi nggak perlu mikir ruko lagi, nggak perlu mikir etalase segala macam. Intinya ada makanan yang bisa disiapkan dalam waktu yang paling target kita 20 menit paling lama. Langsung ya. Ya udah, pesanan masuk, teman-teman driver akan ngikutin map yang telah ditentukan sama aplikasi. Oh gitu. Jadi emang harapannya ke depan semuanya bisa mencoba atau mencoba berjualan makanan dari rumah. Gitu, dan itu memang mulia sekali nih. Iya. Bahkan kalau kita mikir gini bang, untuk kedepannya ya. Nah di saat keterbatasan, oke, nanti gimana kami yang di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan, ongkirnya lumayan mahal, mungkin lebih mahal. Nah itu tuh yang mau saya pertanyakan tuh. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan jarak atau item. bagaimana? Atau item? Ya. Ada beberapa kemarin dari yang sebelum pakai item. Nah, untuk kita sendiri kita per jarak. Per jaraknya berapa kilo? 2.500 per kilo. Nah, cuma kita ada minimal ongkir. Minimal ongkir itu 5.000. 5.000. Ini mengingat. Jadi walaupun di bawah walaupun satu kilo tetap bayar 5.000. 5.000. Cuma mereka mendapatkan kemudahan kalau misal satu keluarga yang mesen nih. 5 bungkus 10 bungkus tetap sama ongkirnya. Oh iya, jadi enggak dihitung per item ya? Enggak, jadi kecuali mereka ya pengen ngasih tip mungkin boleh gitu. Oh gitu. Kadang kita menimbang tenaga dan minyak motor yang dikeluarkan sama driver kan. Jadi gini, kalau bisa memang nanti ngarahnya bagaimana kita kalau untuk membeli makanan tidak lagi harus semata-mata kepada pengusaha-pengusaha yang ingin berjualan makanan. Nah oke, untuk pengusaha berjualan makanan mungkin awalnya mereka untuk menutupi kebutuhan hari-hari, tapi kan udah berjalan mereka udah ke bisnis. Nah di saat hal yang sama, di saat waktu yang sama mungkin ada tetangga yang ingin berjualan mungkin sekedar mie goreng atau nasi goreng. Nah di saat kita membeli sesama tetangga kita kan mungkin agak lebih bantu. Dan orientasi mereka kan cuma bisa menutupi jajan anak mereka. Itu kan jauh lebih. Dan itu insya Allah dia akomodir. Itu akan kita akomodir semuanya. Itu ribet bro. Pasti. Nah kita mendata orang yang apa ya? Nih gue nih lagi nggak butuh duit nih gitu. Lagi butuh duit. Nah ini anak gue nih apa lagi butuh sekolah nih, gue inilah apa namanya jualan apa gitu. Jualan sambilan gitu kan. Dan itu gimana? Itu memang harus jemput dong. Iya, jadi aplikasi pun fleksibel. Kapan mau dibuka, kapan berapa banyaknya, jenis apa, itu terserah sekreatif yang rumahan. Jadi nanti kalian apa ya, seperti membuka apa lah ya, membuka yang sifatnya lebih apa ya, opennya tuh nggak pakai periode gitu ya. Nggak periode. Oke, hari cuma 1 minggu nih sebenarnya coba-coba. Udah cuma bisa mie goreng, nasi goreng, mungkin tetangga kita juga bisa. Iya betul. Jadi harapannya nanti ke depan
misalnya di sini kita di daerah untuk tempat saya sendiri kan Kelapa Pati. Iya. Nah, di sana kan ngarah ke sana lagi kan sampai ke Sebawak tuh Meskom di sana kan. Nah, mereka itu cuma cukup beli yang ada di Kelapa Pati, nggak harus ke kota. Oh, betul, gitu. betul. Jadi harapannya mereka tuh beli ke jualan tetangganya gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kan ada tetangga ya untuk menyelesaikan masalah makan malam aja kan mungkin cukup nasi goreng atau mie goreng. Iya, betul. Dan tetangga mereka bisa gitu. Iya. Nah, betul. cuma kan selama ini mereka nggak terfasilitasi gitu. Dan aja. itu yang dibilang socialpreneur ya. Socialpreneur. Jadi memang orientasinya- base-nya itu ya memang social Sosial need dulu gitu, ya. selesaiin dulu masalah di rumah, bilang selesaiin dulu masalah apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat gitu. Betul. Nah, kan kita ngasih simple tapi kan Iya. signifikan ke depan. Back to make it simple Make it but simple, significant significant. gitu ya. Jadi orang kan kalau entrepreneur itu kan memang apa ya? Dan ini memang harus berdasarkan Ya. sosial gitu ya. Sosial. Ini pertanyaan nih bro, apa enggak? Saya nggak tahu nih apakah ini jadi apa gitu ya. Berapa sih sudah habis untuk aplikasi Gonceng? Untuk habis. Ya jangan sebutin fix, mungkin minimal berapa gitu, ibaratnya rank berapa gitu. Rank, oke. Rank ini kan terkait bisnis plan kita kemarin ya. Jadi bisnis plan kita itu kita rangkai dalam 3 tahun. Nah, kalau memang kajiannya break even point, kita akan capai itu di 2,5 tahun. 2 tahun Itu ya itu untuk biaya yang kita keluarkan sampai ratusan juta. Cuma kalau ceritanya tadi Tuh, berapa sampai saat ini ya? Ya, berapa? Untuk saat ini ya enggak lah. 100 sampai 150? Enggak sampai Belum sampai. 3 digit. Belum Di bawah itu. di bawah itu ya? Jauh di bawah itu. Masih di bawah itu. Tapi Mm. kan kalau dalam waktu 3 tahun kan berarti berapa? Nah, kalau 3 tahun Targetnya kita udah beda lagi, Bang. Ada Kalau setengah- beda ada- lagi kita Ada setengah M. enggak lah. Beda paling 200-an juta gitu. 200-an juta. Iya, karena gini, target kita di tahun setelah tahun kedua itu udah bisa dilirik sama mungkin BUMN. Iya, betul. Ya, mungkin kemarin sudah sempat kok diwawancara sama BUMN khususnya di CSR-nya. Jadi kemarin itu CSR nomor 1 regional itu di Sumatera. Iya. Udah diajak interview gitu Oke. kan. Dalam bentuk mitra binaan. Yep. Cuma kemarin itu setelah interview segala macam, mereka masih berani beraninya di dalam bentuk pinjaman. Pinjaman. Kalau untuk saat ini kita belum bisa ngasih revenue stream yang betul-betul jelas kan. Jadi kalau kemarin untuk bisnis plan-nya kita pakai proposal yang kita ajuin ke mereka kemarin. Karena kalau pinjaman berarti nanti ada ini dong, ada bunga ya. Bunga tetap, tapi kalau dari cerita mereka akan menciut. Oh, gitu. Jadi dalam cerita binaan tuh mereka akan nyediain finansial, nyediain tempat, bahkan mereka ngasih konsultannya gitu. Oh, jadi memang di inilah ya, dibina, di apa namanya, diberdayakan lah ya, sehingga memang nanti ketika dilepas bisa ini sendiri lagi. Sebenarnya jatuhnya lebih ke inkubator sih. Inkubator. Ya, jadi soalnya dengan BUMN gabung di sini, mereka jadi campur tangan untuk usaha kreatif anak muda itu tadi. Betul. Tadi sih. What else? Ada pertanyaan lagi atau mungkin banyak lagi yang harus kita bicarakan? Gak ada sih, emang kalau ya terima kasih juga untuk malam ini kan diundang podcast pertamanya karena jujur aja tim memang kewalahan lagi dalam Promosi ya. iya promosi kita kewalahan ya karena tim kita MSDM cuma 8 orang kan. Nanti kita collab aja. Boleh ditunggu. Nanti kalau Gonceng punya apa namanya terobosan terbaru, siap calling aja gitu. boleh. Jadi dengan ada kesempatan malam ini paling ya kita cuma numpang promosi deh. Oh, iya. Oke. Jadi sila dong promosi dulu dong. Lu mau ngomong apa gitu? Oke, untuk teman-teman subscriber podcast Corner, saya dari teman-teman Gonceng ingin mengajak teman-teman yang di Bengkalis khususnya kita mulai membudayakan aplikasi ojek online. Jadi teman-teman cukup di rumah aja, stay at home. Kami bisa mengantar sampai di rumah sesuai dengan pesanan Anda. Download aplikasinya di Play Store dengan ketik Gonceng Bengkalis. Satu-satunya aplikasi karya anak daerah Bengkalis berbasis aplikasi ojek online. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Well, itulah tadi sedikit podcast ya. Kita ngobrol tentang startup yang ada di Bengkalis ya. Jadi itu tadi adalah teman-teman Gonceng. Ya, sekali lagi bagi teman-teman sebelum saya akhiri podcast ini, kembali lagi saya ingatkan tekan tombol subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat.
Type your comment on the below ya. Jika ada pertanyaan ya, ada ide, mungkin teman-teman, oh bang, tolong dong bang, tolong dong mungkin di podcastin atau diwawancarain siapa gitu. Oke, nanti kita akan kondisikan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. See you next episode at Vista La Vista baby.